Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat silaturahmi, alhamdulillah sedikit demi sedikit kita mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW di dalam berbuka puasa di bulan Ramadan. Setelah pembahasan yang pertama, kedua, kita akan lanjut ke pembahasan membatalkan berbuka puasa dengan perkara yang manis, yang kita kenal manis. Manis itu bukan berarti kolak ya, bukan berarti bubur sumsum, bukan berarti biji salak, bukan juga berarti es buah, dan juga bukan berarti gorengan. Gorengan nggak manis loh, jangan sampai kita salah. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mengajarkan, "Idza ahadakum yuftir, falyuftir bit-tamar, fa in lam yajid, falyuftir bil ma' fa innahu tuhur." Rasul mengajarkan, jika kalian berbuka puasa, maka berbuka puasalah dengan korma. Korma. Itu poin yang pertama, kata Rasulullah. Kalau tidak dapat korma, maka dengan air. Air, bukan air sirup, bukan es buah, air putih. Ini para ulama merentetkan urutan-urutan sunnah apa saja yang harus kita lakukan ketika kita berbuka puasa. Makanannya apa saja. Maka ulama mengatakan al-fitru ala rutab witran. Yang pertama rutab. Berbuka puasa dengan rutab. Rutab itu kurma yang basah. Kurma yang basah itu rutab. Biasanya sebelum menjadi kurma itu namanya rutab. Lalu tamar. Tamar itu kurma, tapi kurma yang kering. Kalaupun tidak dapat, selain rutab, kurma yang basah atau kurma yang kering, maka ulama merentetkan fama'ut tuhur. Fama'ut tuhur ini, air ini, para ulama menegaskan yang pertama air zam-zam. Maka disunnahkan air zam-zam. Lalu jika tidak dapat air zam-zam, maka disunnahkan dengan air yang putih. Air putih yang kita kenal air minum seperti biasa. Lalu ulama meningkatkan lagi setelah itu dengan helwah. Helwah ini wahuwa malam tamassahun nar kal asal wa zabib. Segala sesuatu makanan yang manis yang tidak dimasak, yang tidak kena dengan api. Itu ulama meringkas seperti madu dan kismis. Itu yang keempat. Yang kelima itu helwah. Helwah yang dimasak dengan perkara yang manis. Makanan-makanan yang dimasak dengan yang manis. Itu rentetan dari sunnah berbuka puasa. Apa yang pertama? Rutab. Yang kedua, tamar. Rutab ini yang kita kenal dengan korma yang basah, yang masih lembut. Lalu tamar itu kurma juga yang sudah agak mengering atau mengeras. Lalu dengan air zam-zam. Lalu dengan air putih. Lalu dengan helu. Makanan yang manis tapi bukan yang dimasak dengan api seperti madu yang saya bilang tadi ataupun kismis. Yang kelima, sunnah tersebut adalah segala sesuatu perkara yang manis yang boleh dimasak dengan api atau tidak, boleh kolak ataupun ya bubur sumsum atau bubur biji salak ataupun es buah. Tapi urutan sunnah ini merupakan telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap sunnah yang kita kerjakan bukan berarti hanya hitungan pahala yang didapat, tapi para ulama atau para dokter, ya, peneliti, mereka telah meneliti tentang sunnah-sunnah Nabi dan mereka mengatakan orang yang berpuasa itu
ketika mereka berbuka puasa dengan tamar, itu akan menambahkan kekuatan di dalam diri mereka. Itu sunnah dari sunnah Nabi Muhammad. Dan banyak lagi penelitian-penelitian yang saat ini sudah diakui bahwa setiap sunnah Nabi Muhammad mempunyai kemuliaan yang baik, mempunyai manfaat yang baik, bukan hanya untuk akhirat, tapi juga untuk di dalam diri kita, kesehatan jasmani kita, dan juga yang jelas dapat kemuliaan yang besar, pahala yang besar, agung derajat yang besar di sisi Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Hadirin jamaah, hadirat sahabat silaturahmi dimanapun Anda berada, usahakan kita melaksanakan sunnah-sunnah yang kita pelajarin. Mudah-mudahan bermanfaat di dalam kehidupan kita dan kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.